Kembali kita berbincang-bincang kembali dalam tema kita bincang jurnalis. Jadi hari ini kita mau menyoroti tentang kasus Al Zaitun berkaitan dengan TPPU. Ya, ini lagi di bawah kuasa hukumnya viral juga hari ini. Yang hari ini Al Zaitun dan Alvin Lim selaku kuasa hukum ya sangat kentara sekali bahwa sedang melakukan perlawanan yang sangat-sangat luar biasa terhadap penetapan Syekh Al Zaitun sebagai tersangka, dan hari ini sedang naik pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gitu. Menurut pandangan Bang Edo seperti apa nih kasus TPPU yang hari ini menimpa Syekh Al Zaitun? Kita udah tahu juga sebenarnya kan bahwa seperti kata Mahfud MD, Mahfud MD itu kan bahwa ada mafia hukum, ada pendekat hukum segala macam ya, rekayasa hukum. Gejalanya sudah ada. Kenapa ada kasus penistaan agama yang tanda kutip dari mana cara menghukum penistaan agama itu jelas kayaknya sudah nggak relevan. Gitu kan, memang itu pintu masuknya. Kalau yang diincar memang ini TPPU. Padahal gimana ya, kalau ngomong TPPU yang pertama, kalaupun ada ya boleh dibolehkan ya, ini uangnya bukan uang negara. TPPU ini uang rakyat sendiri, uang sumbangan, donatur masyarakat luas ya. Gitu, dan dia ada terikat dengan undang-undang yayasan. Gitu. Saya sih mengikuti bahwa betul kata Alvin Lim bahwa untuk pidana awal TPPU kalau dia berkaitan undang-undang yayasan harus diputuskan dulu, gitu. Diputuskan dulu di pengadilan bersalah karena melanggar undang-undang yayasan, baru masuk ke TPPU. Gitu. Nah ini kan nggak ada gitu. Itu sebenarnya mengerikan loh kalau negara, kalau tempat masyarakat kayak kita ini meminta keadilan. Hari ini Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun kan itu bisa juga, betul kata Alvin Lim, bisa juga kita semua ya. Ini bukan uang negara ya kan. Terus yang kedua, kalaupun ada uang negara misalnya dana bantuan bos, nah itu 15 tahun kalau saya dapat informasi, harus diverifikasi setiap tahun. Kalau bos mestinya bukan TPPU Bang, tapi tindak pidana korupsi. Betul. Berbeda. Dan itu juga kan kalau dikembalikan. Ya. Dan itu satu-satunya elemen uang negara. Betul. Yang ada di Al Zaitun. Ya, ada di Al Zaitun. Melalui dana bos. Yang lainnya nggak ada ya? Nggak ada. Ini jelas-jelas uang negara itu yang disebutkan Mahfud MD itu 479 triliun. Terus ada yang kasus apalagi tuh yang kemarin itu kan timah, kayak gitu-gitu loh. Ya. Dana IMF juga tuh PT Timah tuh. Lah ini kan kalau disebut mencuci uang, itu saya tuh uang siapa yang dicuci? Uang siapa? Dia saksi-saksinya kalau diundang dari pihak Bareskrim, 20 orang, dia nggak, misalnya 10 orang itu semuanya nggak tahu, dia langsung nggak mengetahui langsung. Nah kan kalau dihadirkan saksi dari PAC yang menyumbang apa yang disebutkan dalam pengadilan, menyumbang jam masuk kan semuanya ikhlas, mereka mau gitu. Bahkan dihadirkan ya, itunya donaturnya ya, salah satu itu dihadirkan sebagai saksi. Betul, apalagi saya lihat bahwa saya ikhlas katanya menyumbang kepada Zaitun gitu kan. Apalagi kalau kita buka programnya bagus, kenapa dipermasalahkan? Dia ada membangun tanaman jahe, untuk akhirnya jahe itu bisa jadi jalan, bisa jadi gate. Kecuali yang nyumbangnya nyesel gitu kan. Kecuali yang nyumbangnya nyesel ya. Nah itu pun kalau dalam undang-undang yayasan nggak ada Pak, kalau orang udah menyumbang terputus masalah hukumnya, sudah itu selesai ya? Sudah selesai, dia menyumbang udah selesai. Gitu. Nah TPPU-nya gimana? Saya juga bingung nih sebagai masyarakat ya. Kita bertanya kepada Mabes, apalagi mau maaf nih Mabes ya, kalau kita kan masyarakat sudah tahu bahwa di Mabes itu banyak oknumnya. Kata Dirtipideksus ya berarti. Apalagi dalam undang-undang ITE, saksi ahli yang dihadirkan si Alvin Lim kemarin menyebutkan yang mengumumkan tersangkanya tidak kapabel.
tidak kompeten, bukan bagiannya. Seharusnya Kapolri ya, Ah, dan Kabar Eskrim, kemudian Kadif Humas Tuh. gitu. Tapi yang ada- boleh ngomong, yang boleh rilis ke media tuh hanya itu. Kalau saya nih mencatat nih Bang, kalau saya mencatat kasus TPPU saya itu, kalau kita ngikutin persidangan yang kemarin tuh, Ya. satu, pentersangkaan saya itu belum ada 2 alat bukti yang cukup, yaitu bulan November 2023. Jadi ditersangkakan dulu ya, Ditersangkakan dulu, dicari-cari. Kalau kan udah nggak jadi Buktinya rahasia umum. Kalau belakangan yang penting kalau udah ditersangkakan, ngopi dulu biar gak oleng lah. iya betul. Kalau udah orang ditersangkakan seperti kata Om Lim, ya bisa jadi ATM itu orang, kan udah takut tuh. Gitu. Iya. Jadi ATM ini nggak Ngeri, juga ya. ngeri. Ya oknum ya, Ya. oknum ini. Ya itu baru dicari saksinya atau buktinya itu saksi ahli itu April 2023. Itu udah nggak masuk logika kita, logika hukum. Yang kedua, selain pentersangkaan, tadi itu undang-undang ITE, ya kan, yang mengumumkan tadi. Yang ketiga, saksi-saksi itu nggak ada yang melihat langsung. Ya. Itu nggak kira-kira? Bahkan yang melaporkan saja kan itu polisi. Yang melaporkan polisi, dia nggak ada. Iya. Ini ada apa nih sebenarnya polisi? Ya. Kalau begini caranya. pelapor ini penggelapan ya, juga ada Polri, penggelapan. kalau udah masyarakat udah tahu semua nih setelah kasus Sambo, Ya. sebenarnya pintu masuk untuk memberantas mafia hukum, oknum-oknum yang ada di Mabes, mungkin saatnya sekarang. Ya. Kalau kita sebagai jurnalis mengusulkan, gitu, mengusulkan kepada Pak Jokowi, ya kan, Polri. dan Pak Kapolri saat ini nih sebenarnya untuk bersih-bersih, Ya. meninggalkan praktek hukum sebelum diserahkan dengan Pak Prabowo ya, Jenderal Prabowo. Kita mengusulkan kepada Pak Jokowi karena Pak Jokowi orang baik. Ya. Pak Jokowi orang baik. Jangan sampai gara-gara nih oknum-oknum model-model Sambo ya kan segala macam itu masih berkeliaran. Ya bagaimana rakyat minta keadilan kalau apa seperti ini gitu kan? Ada oknum-oknum yang masih sangat bebas gitu kan, intervensi ke PN Jaksel, PN Indramayu segala macam. Wah, itu udah bangun kemana gitu? Saya nggak ngerti lah, ngeri loh. Benar-benar. Oke, Bang Rumana, tanggapannya dulu terhadap kasus TPPU saya ini, saudara. Ya, baik, terima kasih Bang Wira. Ya, kalau saya selaku, tentu saja selaku jurnalis ya, yang mengikuti langsung persidangan TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang pertama, tadi Bang Edo juga sudah sebutkan, ada banyak sekali lah. Kalau dikatakan pelanggaran, ya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Polri. Jadi yang pertama dikatakan bahwa dalam peraturan Kapolri itu dinyatakan bahwa ya Perkap nomor berapa gitu ya, tahunnya 2016 kalau tidak salah ya, bahwa yang berhak mengumumkan ke publik atau yang rilis ke media di Mabes Polri itu hanya ada 4. Yang pertama Kapolri sendirian, yang kedua Kabar Eskrim, yang ketiga Kadif Humas ya, yang keempatnya apa gitu, lupa tuh ya, yang jelas sih Pejabat semua. Dir TPDeksus itu tidak punya kewenangan. Menurut Perkap itu tidak memiliki kewenangan. Lalu kemudian mengapa Dir TPDeksus itu mengumumkan atau merilis gitu kan kasus hukumnya Panji Gumilang? Padahal tidak mungkinlah seorang Dir TPDeksus itu tidak mengerti tentang Perkap tersebut, kan gitu ya. Yang kedua adalah tadi tindak pidana asal. Tuduhan TPPU itu juga belum jelas gitu ya. Jadi Syekh Abdul Salam Panji Gumilang
dijadikan tersangka tindak pidana pencucian uang itu tidak adanya alat bukti, dua alat bukti ya tidak cukup ya. Jadi di dalam persidangan ini kan fakta persidangan, fakta persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terkait pra peradilannya TPPU Panji Gumilang itu terungkap ternyata pada saat ditetapkan sebagai tersangka itu belum ada dua alat bukti itu yang terungkap ya. Kacau ya? Iya. Jadi Kacau. bagaimana bisa gitu seseorang dijadikan tersangka sementara belum ada dua alat bukti, itu minimal dua. Ini kan KUHP ya kan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu yang dilanggar. Iya, Pak Polisi loh ini. Iya, ini levelnya Mabes Polri lagi ya. Ya. Levelnya adalah penyidik Mabes Polri. Maka disinilah Pak Kapolri mesti melakukan sebuah tadi mungkin pengambil alihan ya kasus Panji Gumilang ini. Harus ditemukan orang-orang atau penyidik yang betul-betul profesional sehingga moto daripada Kapolri yang presisi itu bisa terwujud gitu. Kalau ini kan berarti menodai nih. Menodai moto Kapolri bahwa ya Kapolri saya menginginkan Polri itu presisi gitu, profesional dan sebagainya. Betul. Ini kalau begini berarti kan tidak profesional nih. Enggak, betul. Ya, ini yang kedua tuh. Ini nggak bisa dianggap enteng sebetulnya. Pak Kapolri nggak boleh diem aja nih. Benar. Termasuk Pak Presiden harus turun gunung. Momennya bersih-bersih ya? Iya, momennya ada bersih-bersih. Ya kalau bicara artinya kita bukan berarti benci kepada polisi, justru kita cinta. Iya, karena oknumnya itu yang bikin. Betul. Gila. Kita sebagai jurnalis cinta kepada Polri yang bersih. Jadi kasihanlah. Masih banyak kok polisi yang Enggak bagus bersih. Pak Panji, Gitu, kan? saya Panji Gumilang itu Ya. orang baik. Ini banyak penjahat yang harus dipenjara. Itu dia. Orang baik yang dipenjarakan. Jadi kita sih bicaranya bukan asumsi ya. Kita bicara berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan. Itulah yang terungkap di dalam persidangan kemarin ya. Gitu. Kemudian selanjutnya bahwa ada laporan penggelapan uang negara, dalam hal ini dana BOS yang dilaporkan oleh Abdurrahman yang ternyata dia adalah anggota Polri atau polisi ya. Jadi dalam laporannya itulah Panji Gumilang menggelapkan dana BOS, kan seperti itu kan ya. Itu yang dikatakan tindak pidana asal daripada TPPU. Nah, padahal ini yang lucu lagi gitu kan, yang sekali lagi tidak profesional ya kan kerja daripada penyidik ini. Di dalam P19 kejaksaan ya kejaksaan ini meminta mana hasil penyelidikan Abdurrahman terkait dugaan penggelapan dana BOS tersebut. Dana yayasan. Ya. Dana yayasan. Artinya kan laporannya bahwa Panji Gumilang menggelapkan Dana yayasan. dana BOS kan, atau dana yayasan atau apalah. Enggak, dana BOS itu. Ada penggelapan dana yayasan. Ada penggelapan dana yayasan ya. Dan Nah, juga tapi itu hasil penyelidikannya Tidak ada. tidak ada. Oleh karena itu, kejaksaan meminta itu. Saya bukan tidak ada bang, tapi malah justru dari pihak Al Zaitun tuh menyodorkan ini transaksi keuangan mereka dan lengkap gitu. Laporan Diberikan. Karena itu dibaca dari oleh Mabes Polri ini. Nah, masalahnya dibaca. Ini yang tidak ada, maksudnya gini, kan gini. Ketika Abdurrahman, katakanlah tadi polisi yang melaporkan bahwa ada penggelapan dana oleh Panji Gumilang, Abdurrahman itu oknum polisi itu polisi yang melaporkan. hukum nggak sih dia orangnya? Anda melihatnya adalah bagaimana seseorang melaporkan sebuah tindak pidana, tetapi dia tidak memiliki cukup bukti. Iya, Ya kan? Dia bukan seorang karyawan
ya. Ah. Dia bukan seorang apa di Al Zaitun, dia bukan siapa-siapa, dia orang luar dari Al Zaitun. Kok bisa dia menjadi saksi pelapor dalam kasus dugaan penggalapan tadi? Harusnya yang merasa dirugikan yang melapor ya. Nah, harusnya yang dirugikan. Nah, Abdurrahman ini dirugikan apa kan gitu? Kalau kata Alvin kan gitu. Siapa korbannya? Uang siapa yang digelapkan kan gitu kan? Aneh. Nah itu tuh ya. Jadi Kasus aneh loh. udah 3 tuh catatannya ya. Yang pertama dari perkap dilanggar, ya kan? Kemudian yang kedua penetapan tersangka, ya tidak ada alat bukti, ya sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah laporan si Abdurrahman ini, ya juga kok bisa gitu loh didengar kesaksiannya, didengar laporannya gitu ya. Padahal dia bukan siapa-siapa yang dari Al Zaitun gitu, orang dari Kan Al Zaitun. ada undang-undangnya juga siapa yang cocok jadi saksi gitu kan, ada pasalnya. Nah dia nggak memenuhi kalau Iya. kata kuasa hukum Artinya Alvin tuh Lim, nggak memenuhi unsur sebagai saksi. seorang saksi itu dia harus ada dalam kejadian itu. Dia harus menyaksikan langsung, melihat, mendengar langsung. dan ada di tempat kejadian. Itu loh. Kalau Pak Kapolri Ya ini Bahaya harusnya Masalahnya begini Bang, gitu ya. Jadi ketika fakta-fakta hukum itu sebetulnya sudah gugur, ya kan, bahwa pentersangkaan terhadap saya itu sebetulnya sudah bisa dijawab oleh Alvin Lim gitu. Masalahnya harusnya gugur ya. harus gugur. Ya kan? Masalahnya bagaimana supaya kasus hukum ini kemudian menjadi sebuah kasus yang menyedot perhatian para pengambil kebijakan di situ. Mari. Ya kan? Dalam hal ini tadi sudah disampaikan sama Bang Edo, bagaimana Presiden memberikan atensinya, bagaimana Kapolri memberikan atensinya. Karena kalau memang kemudian kasus ini terus bergulir, tidak menutup kemungkinan justru pertaruhan nama baik kepolisian. Oh. Seperti itu kan? Ya. Karena Alvin Lim sendiri sudah menyatakan, oke lah kalau memang kemudian pra-peradilan ditolak, gitu kan? Gitu. Sampai kemudian akhirnya Syekh Panji Gumilang tetap di penjara. Tapi di sini ada unsur edukasi masyarakat yang sedang disampaikan oleh Alvin Lim, bahwa terjadi kriminalisasi tingkat tinggi terhadap Syekh Al Zaitun, dan ini harus diketahui oleh masyarakat, gitu, harus diketahui oleh publik, dan sudah diketahui bahwa Syekh Al Zaitun ini menjadi korban kriminalisasi tingkat tinggi oleh oknum-oknum di Bareskrim. Ini harus disampaikan, makanya perlawanan yang hari ini sedang dilakukan oleh Alvin Lim dan tim ini. Jadi ini sekaligus betul-betul luar biasa. Kejadian ini jika memang terjadi, Ya. nanti tetap Panji Gumilang itu diproses TPPU-nya, berarti ini sekaligus memverifikasi Ya. pernyataan Mahfud MD Ya, bahwa memang ada yang namanya mafia ya. pengadilan, tapi bukannya memang mafia hukum. Ya. pemantiknya Mahfud MD juga. Iya, ini artinya Mahfud MD gagal jadi cawapres, jadi wapresnya. Ya memang awalnya dia juga sih yang menuduh Al Zaitun. Iya. Panji Gumilang, Kayaknya TPPU ya. apa? Jangan-jangan kualat dia nggak jadi ya. Orang lagi ya, mencari elektorat, Iya. mencari elektorat. Artinya dalam Ya. hal ini, Mengorbankan Ya, betul. Pak Kiai. ya. Dalam hal ini Ya. tidak hanya Pak Mahfud penyidik, MD, janganlah Pak penyidik Mahfud. Mabes Polri Ya. ya, yang gegabah, kalau bahasa saya gegabah lah ya, tidak presisi lah ya gitu. Tapi Mahfud MD juga gegabah pada saat Konferensi pers konferensi pers pertama ya. Ketika dilaporkan oleh, Saya jujur ya, ketika menerima laporan Ridwan Kamil, maaf nih, saya sebenarnya jujur, saya awalnya idola saya sama Mahfud MD. Mahfud itu. Saya idola, Ya. tapi sejak dia terlibat dalam Tanda tanda kutip. kutip kriminalisasi ini tingkat tinggi, Ya. gitu kan? Jadi Saya resmi. benar-benar berbalik
berbalik 180 derajat sih. Yang tadinya saya idolakan ternyata enggak. Bersihkan rumah, bersihkan rumah. Pantesan aja kalah nggak dipilih ya. Kalau dia posisinya begitu, saya pilih Mahfud MD loh. Wah, ya, Itu usahakan saya terbukti. Gitu. Saudara tua ini malati itu bahasanya. Bisa membuat orang itu kualat kalau apa namanya kurang ajar dengan saudara tua gitu. Iya sih, memang kalau saya lihat ya, beliau itu sama-sama HMI. HMI dan juga Madura. Sama HMI sama-sama darah Surabaya. Surabaya. Madura. Madura, beliau itu seniornya. Saya Madura juga Saya dilakukan ya kan. Dan dia juga bukan pelaku kejahatan kan, harus dijadi kesakitan guys. Ini ya. Ada pembisik-pembisik yang sepertinya lebih dipercaya oleh Mahfud MD daripada dia harus membuktikan fakta lapangan. Saya mungkin kita minta tolonglah Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi nggak selesai masa diserahin ke presiden baru Pak Prabowo. Pak Jokowi tolong bersih-bersih lah, kasihan itu. Tapi ada lagi, saya belum selesai nih. Yang menarik dari pernyataan Alvin Lim. Kata Alvin Lim itu begini, justru Alvin Lim itu setengah menantang ya kepada Mabes Polri untuk asas equality before the law, di mana apabila Al Zaitun dicurigai ya kan terkait sumber dananya ya, sumbangan-sumbangan dari masyarakat itu dicurigai ya, seharusnya seluruh yayasan, seluruh pesantren diverifikasi yang ada di Indonesia diaudit juga. Ngeri kali ini ya kan. Kan ada yayasan, kalau menurut saya ini ada yayasan itu sudah sangat bagus ya melakukan. ada yayasan Kristen ada loh, itu harus diaudit juga dong ya, semua dong yang berbentuk yayasan harus bener nggak sih? Betul. Iya, semua yayasan ya, itu menurut saya logika hukum yang harus yang harus diterima oleh Mabes Polri. Makanya jangan gegabah begitu menuduh Al Zaitun ya memiliki sumber dana yang tidak jelas. Ya kalau pesantren dan yayasan memang semuanya tidak jelas sumber dananya. Bukan tidak jelas, maksudnya artinya tidak jelas itu ada undang-undang sendiri. Artinya tidak jelas itu ya tidak jelas dibantu oleh pemerintah. Iya. Artinya sumbangannya dari mana-mana. Siapa yang suka, siapa yang rela, yang menyumbang, kan begitu. Artinya tidak jelas begitu. Undang-undang yayasan kan begitu. Kalau orang sudah ngasih itu udah terputus. Konsekuensi hukumnya itu dia harus selesai. Dan mengapa pesantren dan yayasan itu menerima sumbangan masyarakat? Ya karena selama ini pemerintah juga merem terhadap pesantren dan yayasan, kan begitu. Juga menerima ya sumbangan ke partai-partai juga, bukan yayasan aja, partai-partai yang sumbangan. Itu partai-partai yang diaudit itu ya, harusnya. Oke. Ya, jadi artinya poinnya bahwa ya ini sebenarnya atensi kita sebagai jurnalis kepada Pak Kapolri dan Pak Jokowi. Masyarakat ini sudah tahu bahwa banyak oknum-oknum gitu. Janganlah orang yang apa ya, kalau hari ini saya Panji bilang bisa jadi keluarga kita loh nanti. Iya, tolong dong terlakukan itu tadi itu dengan lah kalau penerapan hukum diterapkan secara serampangan, berarti ini serampangan. Oke, bagus. Gitu. Closing statement. Jadi kita bahas satu lagi, naik pajak dengerin. Oke, pajak. Closing statement. Dari saya untuk closing statementnya adalah saya selaku jurnalis sangat prihatin dengan dipersekusinya Al Zaitun maupun Abu Salam Panji Gumilang. Maka saya mau berharap kepada Kapolri ya, Jenderal Listio Sigit Prabowo, bahwa harus turun gunung ya, melakukan gelar perkara ya terkait ditetapkannya Panji Gumilang sebagai tersangka.
karena di situ ada pelanggaran hukum, ada pelanggaran peraturan Kapolri, ada pelanggaran KUHP, ya, kemudian ada lagi pelanggaran tentang hak asasi manusia, di mana tadi sudah disebutkan, ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya, seseorang yang sudah berumur 75 tahun ke atas itu tidak boleh diproses secara pidana. Itu dari saya. Semoga Pak Kapolri mendengarkan atau bincang-bincang kita selaku jurnalis, karena kita akan terus melakukan ini di berbagai kesempatan. Oke. Demikian. Terima kasih Bang Heru. Ya. Terima kasih Bang Romana. No final, No justice.